Bagi sobat yang mungkin baru punya VGA atau GPU di 2023 ini, lakukan hal ini supaya hemat listrik tapi performanya tetap atau bahkan meningkat. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, sebelum kita otak-atik VGA-nya dulu, ini saya jelaskan dulu ya, supaya nanti sobat tidak bertanya dan tidak bingung. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan namanya adalah undervolting. Jadi ini berbeda dengan overclocking. Kalau overclocking itu kan kita menaikkan performa dari batasan vendor ya. Jadi voltasenya ditambahkan, terus performanya akan meningkat dan GPU-nya pun akan panas. Jadi itu berbahaya. Tapi yang kita lakukan di sini adalah undervolting, yaitu performanya kalau bisa dijaga atau bahkan dinaikkan, tapi justru untuk voltasenya, listriknya lah ya, itu kita turunkan serendah mungkin tanpa mengurangi performa. Jadi itu yang akan kita lakukan. Apakah ini berbahaya? Jadi jawabannya enggak, karena kita tidak melebihi batas dari limit vendor, batas atas ya. Justru kita main aman di bawah gitu. Jadi kalau misalkan sobat mau tahu perbedaan VGA yang ada di laptop, misalkan contohnya di sini saya pakai 1660 Super. 1660 Super di desktop itu sampai 125 watt. Tapi kalau di laptop itu mungkin cuma 75 watt atau bahkan lebih rendah gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi jawabannya ada di video ini. Mereka melakukan undervolting. Jadi ini kita praktekkan pada VGA atau GPU desktop kita. Ya memang mereka tidak tuning. Jadi di sini kita akan tuning secara manual. Kalau desktop kenapa tidak dituning? Karena listriknya dari tembok. Jadi ya di lost doll aja sama mereka. Jadi dalam video ini saya akan mencoba 3 mode. Yang pertama adalah default, bawaan pabrik atau settingan pabrik. Terus kemudian undervolting yang kita turunkan dayanya tanpa mengurangi performa, dan yang ketiga adalah extreme underclocking. Jadi udah voltasenya diturunin, undervolting ditambah clocknya kita turunin. Jadi kira-kira akan save efisien apa dan bagaimana performanya. Jadi semuanya akan ada di video ini. Yuk kita simak videonya. Yang pertama sobat harus siapkan dulu softwarenya. Oke, yang pertama namanya adalah MSI Afterburner. Di sini sobat tinggal download aja, linknya mungkin nanti saya taruh di deskripsi video. Dan ini sudah saya install dan ini dia hasilnya. Jadi nanti kita akan pakai MSI Afterburner. Terus kemudian yang kedua adalah 3D Mark Firestrike. Jadi ini adalah untuk benchmark. Tapi karena ini ukurannya 8 GB untuk download ini saya agak berat ya. Udah gitu kemarin habis saya hapus ya karena beres-beres komputer. Dan ini pun berbayar gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk sekali pakai kayaknya nggak worth it. Jadi saya pakai yang gratisan aja, yaitu yang open source atau free ya. Jadi ini sobat download aja. Ukurannya juga kecil kok, cuma 247 MB. Jadi saya pakainya adalah benchmark dari Unigine Heaven ya. Ini settingannya sobat bisa lihat di sini semua ya. Jadi saya pakai DirectX 11 karena memang ini kan yang versi jadul ya, belum ada DirectX 12, nggak apa-apa. Jadi saya pakai DirectX 11, settingannya ultra extreme dan anti-aliasing K8 dan resolusi Full HD. Untuk full screennya saya nggak fullin ya selama uji coba supaya kita bisa ganti-ganti aplikasi atau software ini dengan mudah. Dan yang terakhir adalah HW Info. Tujuannya adalah kita mengetahui berapa voltase yang nanti kita otak-atik atau kita setting ya. Untuk HW infonya di sini pilihnya yang sensor only aja. Terus kita close ya Chrome-nya supaya lebih ringan nanti. Di sini sobat bisa lihat, buka aja yang GPU-nya aja. Ini sudah saya buka GPU Nvidia-nya ya. Di sini sobat bisa lihat temperaturnya, terus GPU core voltasenya ini dia ya. Dalam keadaan idle dia cuma 0,6. Jadi di video sebelumnya kan saya nyetingnya secara simple ya. Jadi hanya memainkan power limit aja. Saya nggak ngerubah-rubah yang ekstrim karena memang tujuannya adalah supaya sobat paham gitu. Untuk pembahasan ini kita akan lebih advance atau expert lagi. Jadi sobat di sini perlu kopi mungkin atau gorengan gitu ya, biar lebih bisa fokus. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk MSI-nya ini, Afterburner-nya kita mainnya di Curve Editor yang bagian ini ya. Ini kita klik. Terus untuk jaga-jaga nih sebelum kita mulai, tenang aja. Bagi sobat yang nanti crash atau hang, itu tinggal restart aja komputernya atau kadang cuma black screen nanti normal kembali gitu, tenang aja ya. Itu sobat cukup klik restart yang bulat ini ya, yang melingkar. Jadi itu akan kembali ke settingan semula. Dan di saat dia ngehang, misalkan harus direset paksa, dimatiin paksa komputernya, nyalain lagi, itu otomatis ke settingan default. Jadi dia nggak nge-save atau nggak autoran ya, tenang aja, jadi aman. Oke, setelah sobat tahu ini aman, tapi jangan berlebihan juga ya, misalkan di overclock gitu, jangan ya, kita mainnya undervolt. Jadi ini adalah bentuk kurva yang masih default ya, belum saya otak-atik sama sekali. Jadi sini kita akan lakukan tes dulu nih.
Kita tes semuanya, kita run di sini, kita lihat hasilnya. Oke, ini dalam kondisi stok atau standar ya, tidak saya otak-atik. Jadi sobat bisa lihat di sini ya, GPU-nya berjalan di 1845, terus dia paling tinggi itu di 60 dan di 1875. Jadi patokan ini yang akan saya gunakan nanti untuk undervolting. Oke, untuk dayanya juga di sini 122 sampai 125 watt ya maksimalnya. Dan ini semua yang akan kita rubah di undervolting tanpa mengurangi, kalau bisa nanti FPS-nya ada video perbandingannya. Sekarang FPS-nya itu masih jalan di 50-an di saat model perahu gini. Ini ekstrim ya, jadi emang saya pentokin rata kanan semua grafiknya. Oke, sekarang saatnya kita lakukan undervolting. Jadi ini nggak perlu diotak-atik sih. Kita langsung buka aja MSI-nya seperti ini. Terus kita pilih curve editor yang tadi. Oke, di sini sobat bisa klik ya. Ini kan 1920, tapi pada kenyataannya kan dia nggak nyampe segitu ya. Tadi cuma 1875, berarti itu patokan tertinggi kita ya. Oke, jadi sobat bisa lihat di kurva ini ya. Ini saya lihat ada di voltase 0,993 volt ya. Untuk speednya yang 1875 MHz. Nah, inilah yang akan kita underclock. Artinya di sini sobat harus lakukan secara manual. Jadi harus diulang-ulang sampai dapat posisi yang stabil. Jadi setiap GPU itu settingannya akan berbeda-beda. Jadi saya mulai dari 975 ya, karena 993 ini normal. Oke, kita coba 0,975 volt. Kita naikin ke 1875 tadi ya. Oke, di sini dapatnya 74, nggak apa-apa, dia akan otomatis ke 75 nanti ya. Kalau sudah, kita langsung apply di MSI-nya di bagian ini. Oke. Setelah kita klik, di sini masih stabil ya, masih stabil, masih 1830 juga, dia nggak turun. Terus coba kita turunin lagi, tadi kan di 950 ya, sekarang di 925. Jadi memang harus dikit-dikit ya, nggak bisa langsung kita paksa lebih rendah gitu ya voltase. Jadi yang sebelah kiri ini adalah frekuensi megahertznya, yang bawah ini adalah voltasenya. Oke. Jadi ini kita naikkan lagi di 0,92 ya voltasenya. Kita harus cari manual memang di sini ya. Jadi harus pelan-pelan, harus sabar. Karena settingan juga lumayan nanti ya. Kita apply dan masih stabil ya. Untuk voltasenya, untuk wattnya ya, ini udah mulai turun dan ini masih stabil semua. Oke, kita mulai turunkan lagi ke 900 ya. Apakah dia bisa stabil di sini? Kita coba klik. Oke, masih lancar. Jadi semuanya masih lancar. Untuk sobat memastikan apakah voltasenya turun apa enggak, cek di HW Info. Lihat di GPU core voltage ya. Ini 0,9 volt ya. Terlihat jelas di sini ya. Ini kita mainnya di 0,9 atau 900 ya. Oke, langsung turun lagi ke 875 dengan settingan yang sama tadi ya. 1875 maksudnya ya. Oke. Di sini kita apply lagi ya di 1874. Oke, masih lancar. Dan untuk wattnya juga turun terus, namun clock speednya kita masih bisa jaga di angka 1875. Keren kan? Jadi hangat atau panasnya juga pasti turun. Oke, di 875 masih stabil ya. Sekarang kita coba turunin lagi ke 850. Ini kondisi saya merekam pakai OBS ya. Jadi kalau sobat nggak pakai OBS di sana melakukannya harusnya bisa lebih maksimal ya. Jadi saya harap sih nggak ngehang ya. Karena kalau banyak aplikasi berjalan kan dia nggak maksimal gitu maksudnya ya. Oke, ini berada di 1830 stabil di kondisi 0,85 volt. Saya coba naikin pelan-pelan ke angka yang 1875 atau 74 di sini ya. Oke, masih stabil guys. Stabil ya 1875. Dan ini sama ya, di perahu tadi dia FPS-nya 50-an ya, sama ya. Oke. Jadi intinya setelah saya turunkan tadi ke 825 ya. Jadi videonya saya cut karena memang ngehang, nge-crash ya, nggak kerekam. Di 825 itu kita nggak bisa dapat yang stabil. Jadi black screen atau blank screen. Bahkan tadi sempat ada yang kita restart paksa karena memang kita coba-coba di 825 volt. Ini nggak bisa. Jadi kita bisa dapatnya di 0,85. Ini setiap VGA beda-beda ya. Jadi kalau sobat bisa mempertahankan turunin terus. Jadi perbedaannya VGA di PC itu memang di lossin lah ibaratnya wattnya, dipentokin aja ke maksimal wattnya karena memang kan
PC itu bukan tujuan untuk hemat daya ya. Beda dengan laptop. Kenapa VGA laptop itu wattnya kecil? Karena mereka melakukan tuning seperti ini secara manual di VGA mereka yang ditaruh di laptop, makanya kipasnya pun kecil ya di laptop, beda dengan VGA yang di PC. Itu perbedaannya. Jadi di sini saya merubah yang versi PC ini supaya lebih hemat seperti di laptop gitu, tapi tidak mengurangi performa dari GPU-nya. Setelah sobat melakukan yang stabil seperti ini, sobat bisa langsung close aja yang ini ya. Kan tadi sudah di-apply di sini. Sobat langsung aja pilih save. Pilih save di sini. Nah, itu otomatis kalau memang sobat belum pernah nge-save, dia akan otomatis ke-save di nomor 1. Terus cara loadnya gimana? Itu ya tinggal diklik aja karena barusan saya nge-save ya. Jadi itu datanya di nomor 3, tinggal kita pilih klik 3. Kita default dulu aja ya. Kita default, ini settingan default, dia akan naik lagi semua di sini, naikkan. Terus kita pilih nomor yang tadi tempat nge-save. Kalau belum pernah nge-save artinya di nomor 1 ya. Kita pilih nomor tersebut, terus di sini kita tinggal checklist lagi. Otomatis dia akan turun tuh, langsung turun ya. Jadi itu cara nge-save dan loadnya ya. Oke, jadi hasil dari undervoltingnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang performanya bisa dibilang sama. Tapi ini saya nggak coba overclock ya, mungkin di lain waktu ya. Tapi di sini saya lebih main di efisiensi dayanya aja dengan performa yang sama gitu. Oke, selanjutnya kalau sobat mungkin nggak main game yang AAA atau jarang main game-game berat tapi VGA-nya killer banget gitu ya, ada baiknya lebih dibikin hemat lagi. Jawabannya bisa apa nggak? Bisa. Oke, ini kan udah turun ya dari 125 watt jadi 100 watt ke bawah. Artinya kita udah turun 25% lebih. Nah, sekarang kita akan bermain di underclock plus undervolting. Jadi bisa dibilang extreme undervolting kali ya. Oke, kita bermain lagi di curve editor yang tadi. Di sini, ini settingan terakhir tadi kita ya, yang undervolting. Untuk cara melakukannya, jangan paksa misalkan di 825 dengan speed yang sama. Jangan nih ya. Jadi speed yang sama maksudnya kecepatan yang tadi 1874 gitu, jangan karena kan ngehang tadi ya. Jadi di sini itu kita turunin. Pertama, sobat mau targetnya berapa? Di sini mungkin saya ingin bermain di angka standarnya sekitar 1500 mHz ya. Atau karena nggak ada jadi saya pilih 1514 deh ya. Terus langsung aja kita apply dulu, ini di 825 dulu ya. Jadi kita turunnya pelan-pelan, kita okein. Oke. Nah, ini kan dia nggak langsung turun, dia langsung naik karena memang sebenarnya di voltase segitu dia bisa lebih tinggi artinya ya. Jadi kalau memang sobat mau setting hemat daya di sini harus di lock ya. Core clocknya di lock. Oke, karena tadi 825 dia lulus. Di sini saya coba ini masih 1560 ya. Jadi masih di atas angka target kita yang 15. Oke, ini dia target kita sekitar 1500. Di sini pun masih, ini udah mulai rendah di bawah 1500. Oke, berarti kita mulai dari 750 ya. Ini coba kita naikin ke 1500 tapi nggak ada, ya udah 1514 kita pilih, kita play. Oke. Ini nggak berubah, kenapa? Karena kita nggak lock ya. Jadi untuk ngerubahnya gimana caranya? Kita klik bagian ini, terus pencet L di keyboard. Nah, dia otomatis lock ya. Jadi frekuensinya akan di lock di angka tersebut. Terus kita play. Sobat bisa lihat di sini frekuensinya 1500 ya. Walaupun tadi kita nyetingnya agak tinggi. Oke, sekarang kita turun lagi ke 725 ya. Kita tarik ke 725, kita ambil lagi sekitar 1514 yang tadi. Nah, target kita 15.500 sebenarnya ya. Oke, berhasil di 1500, ini di 725. Padahal kalau secara sistem 725 itu nggak nyampe ya 1500 ya speednya ya. Oke, ini aja yang di 700 0,7 volt gitu ya. Speednya sebenarnya berjalan di 1300. Nah, tapi kita mau coba nih. Di settingan saya sih paling rendah 700. Ada yang 600 juga ya di beberapa VGA, tapi di 1660 Super Nvidia saya hanya 700 paling rendah. Ini saya coba tinggikan ke 1500 ya. Kita coba 514. Coba tadi kita klik. Oke. Dan dia masih berjalan normal ya. Ini di belakang ya. Anijin Heaven-nya masih berjalan. Dari sinilah artinya sobat bisa mulai naikkan pelan-pelan sampai dia crash atau stabil lah. Kalau udah stabil sobat save. Jadi setiap gerakan itu harus sobat save ya. Oke, 1500 saya coba tingkatkan dikit ya ke atas lagi. 1514 ya. Kita klik. Oh iya, ini belum kita lock ya. Kita pilih dulu terus kita lock dulu di sini.
pencet L ya tadi ya. Untuk buka juga pencet L. Apakah dia naik? Nah, naik ya. 15 MHz. Nah, dari sini sobat naikkan terus ya sampai sobat dapat kondisi yang stabil. Kalau untuk punya saya tadi udah saya coba juga, melebihi ini dia ngehang. Jadi memang ini udah kecepatan tertinggi dalam voltase 0,7 ya. Sobat bisa lihat di sini. Oke, kalau sudah dapat yang stabil seperti tadi, sobat langsung klik save aja, ini tinggal di close aja, terus klik save di sini. Jadi ini clocknya nggak akan turun, nggak akan naik, jadi benar-benar stabil di sini ya. Dan otomatis dia ke save ya di nomor 4, karena nomor 1, nomor 2 saya sudah punya settingan. Dulu kan kita bikin settingan untuk mining ya, jadi itu udah ke save untuk mining A dan B gitu. Cryptocurrency-nya itu kan berbeda-beda settingannya. Jadi itu dia kenapa saya settingannya ada banyak di sini. Oke, supaya sobat bisa lihat perbedaan lebih jelasnya, sobat bisa langsung simak video ini ya. Dari perbedaan yang default, terus undervolting dan underclocking.